Memulai karirnya di PT Agro Majuraya, ia ditempatkan di anak perusahaan PT Karisma Alam Persada yang berlokasi di Desa Baringin, Kecamatan Candilaras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. John Akang bersama istrinya, Winda Asriani, berhasil mewujudkan impian besar mereka. Dengan tabungan pribadi dari 3 rekening bank, mereka membeli 3 bidang tanah. Karena 3 tahun ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo angka 12. Oke teman-teman, tadi malam itu peristiwanya ada di sini, yang pagar ini. Mereka itu camping di dalam sana. Dan pada saat siang hari ini, kami mau mendatangi, katanya ada satu masalah di tanah ini. Pasti akan datang sendiri, seperti bayangan di malam hari. Tak pernah salah alamat menanti, membawa kita pergi tanpa permisi. Tak ada tempat untuk bersembunyi, jiwa terlepas. Oke teman-teman, tadi malam itu Bang David tuh nggak sempat lihat kalau memang tanah ini lagi bermasalah, karena dia tuh campingnya di seputaran itu tuh, yang pas ada tikungan di sana. Dan ternyata di sini tanahnya lagi bermasalah dengan pabrik cuy, atau kayak penggunaan dengan bukan hak milik seperti itu ya. Dan di depan ini adalah pos yang dibuat oleh pemilik tanah asli. Di sana itu ada pos, kalau kalian bisa lihat di sana. Tanah milik John Akang Saragija, sertifikat hak milik nomor 222, dilarang memasuki dan melewati area tanpa Saya dapat informasi dari pos yang pertama kalian lihat tadi itu, pos perusahaan, sampai ke depan sana itu ada 200 pemilik tanah sah yang tidak diganti rugikan, bahkan mau direbut cuy. Dan di depan saya ini ada salah satu. Assalamualaikum Pak, bisa kenalan dulu? Waalaikumsalam. Nah ini saya ngomong sama Bapak siapa ini? Saya nama Pak Kasran. Pak Kasran selaku sebagai pemilik tanah. Milik tanah di sini. Bukan seperti ini. Jadi kan ada kerukan-kerukan semua ini. Kalau dulu kan sungai kecil yang seperti inilah istilahnya gitulah. Tapi bukan seperti ini. Dulu kan masih rawa lagi. Ini sudah ada. Masih rawa. Iya. Jadi di sini yang kena jalan ini ada tanah Bapak yang masuk dari pemekaran jalan ini. Kalau di jalan nggak ada tanah saya. Tanah Bapak yang di mana ini? Ada saya kan yang di atas sana. Oh, yang di atas sana tetap diambil pabrik juga. Sebagian sebagian diambil pabrik itu. Sebagian diambil pabrik. Dan belum ada ganti ruginya. Belum ada. Belum ada. Dan keinginan Bapak untuk ke pihak perusahaan atau pemerintah apa keluhannya? Ya kita tadi bilangnya di ganti rugi gitulah. Ganti rugi. Iya. Pokoknya intinya dapat hak lah ya. Dapat hak Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Keinginan saya semoga pemerintah dari Kalimantan Selatan ini, terutama Margasari Ilir, daerah Margasari Ilir itu cepat menangani kasus-kasus seperti ini cuy. Karena banyak di luar sana kasus-kasus seperti ini dibiarkan mubazir atau nggak direspon sama sekali. Karena Bapak di belakang ini sudah berurusan kepolisian daerah, kepala daerah, bahkan sampai ke Pak Jokowi, Pak Gibran sudah dilakukan. Dan sampai detik ini belum dapat hak-hak mereka, dan belum jelas tanah ini milik siapa. Dan bahkan Bapak ini sudah melihatkan surat-suratnya kepada saya langsung. Dan mereka harus melakukan pembuatan pos-pos yang di belakang ini, pos-pos masyarakat
untuk menjaga. Dan di sana kedua ada pos-pos dari perusahaan, sudah terlihat sebagai batas negara. Teman, beginilah aktivitas masyarakat Margasari Ilir, dan kalian bisa lihat ini sudah seperti batas negara, cuy. Di sana ada negara pertama dan di sini ada negara kedua. Mereka masing-masing membuat satu pos untuk penjagaan. Ya, kembali lagi kepada pemerintah, semoga bisa mendamaikan beberapa pihak di sini. Ini pabrik menggunakan lahan orang tanpa izin. Menurut saya lahan tanpa izin ya. Dari ujung jalan sana, dari sungai itu menggunakan di sini. Nah, ini adalah akses pipa dari pabrik tersebut. Nah, itu pipanya di dalam dan dipasang di pas bawah ini. Penggaliannya di sini, Pak ya? Ya, di bawah pondok itu. Ini ambil videonya di sini ya? Ya, di bawah pondok itu. Oh ya. Jadi pipanya ini membentang ikut jalan ini. Samping jalan ini persis sekitar 50 cm. Ditanam di bawah jalan ini ada pipa perusahaan yang arah masuk ke pabrik. Yang arah ke pabrik langsung? Ya, langsung ke pabrik. Itu dari mana sampai mana tuh, Bang? Kalau untuk SHM 78 Bang, batasnya mulai dari situ Bang sampai ke pertengahan itu Bang. Kan itu ada pos tuh, ada pos yang warna biru. Pertengahan itulah itu SHM 78. Oke, berarti tanah kakak tuh sepanjang itu ya? Ya, kurang lebih situ. Totalnya berapa luasnya, Kak? Totalnya itu 2.400 sekian Bang. 2.400 meter? Kurang lebih, ya. Oke. Lalu di bawah tanah ini katanya tadi ada pipa perusahaan ya? Betul Bang, dia di sebelah sana Bang. Di bawah, tepatnya itu di bawah, ini ya pos kami kan, ada pos kami sebelah sini. Di bawah situ melintang Bang, sepanjang SHM 78 saya ini ada pipa air yang menarik air sungai dari pelabuhan Bang, untuk kepentingan perusahaan Bang, pabrik dan karyawan pabrik begitu. Nah, itulah yang saya permasalahkan sampai detik ini Bang. Saya permasalahkan, saya ingin itu operasionalnya segera dihentikan, karena saya si pemilik 78 ini tidak ada diminta izin atau memberi izin sama mereka gitu Bang. Karena kan sedangkan kalau izin seperti itu kan harusnya ada izin ya Bang dari si pemilik tanah, karena ini kan merugikan Bang. Tanah ini aja mereka udah nggak bisa pakai loh, mereka nggak bisa lagi lewat sini, tapi mereka masih menggunakan tanah saya untuk lewat air, kan itu nggak fair Bang. Sedangkan mereka sekarang pakai jalan TCT yang mereka bayar tiap harinya Bang. Kalau bisa ya mereka pindahin aja pipa airnya ke sana. Masa mereka bayar di sana tapi airnya di saya? Kan nggak fair Bang, itu Bang. Sangat mereka bayar di sebelah sana, tapi naruh pipanya di saya tanah, dan nggak mau bayar, nggak mau tanggung jawab. Sepeser pun. Dulu waktu 2023 Maret saya bertemu dengan Andi Sudi yang mengaku sebagai direktur PT Amara Bang. Dia menawarkan saya 5 juta atas tanah saya ini. 5 juta rupiah untuk 5 juta rupiah untuk tanah. Ucapan terima kasih Bang. Yang sangat-sangat menghina banget ya Bang ya. Karena saya beli tanah saya ini Bang kurang lebih 56 juta. SHM 78, 77 dan 76. Dulu di tahun berapa itu Bu ya? Tahun 2015 saya belinya Bang. 2015 saya beli di bulan Agustus. SHM 78, 77 dan 76 itu tadinya 2016 mereka pakai Bang. Tiga-tiganya. Tapi informasinya kurang lebih 2018 mereka hanya pakai yang SHM 78 Bang. Tanpa informasi sama saya ya Bang ya. Karena yang mereka janjikan sama saya akan membuatkan kontrak kerja tidak pernah terrealisasi Bang. Oke, itu yang di awal kemarin kakak cerita itu ya. Iya. Nah kalau dari mereka sendiri sebenarnya ada itikat baik nggak sih untuk mau ganti rugi atau gimana gitu? Sama sekali nggak ada Bang. Jadi itu mereka sudah pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan saya, bahkan dengan orang tua saya Abah. Bisa dipanggil Abahnya sekalian aja. Abah, boleh Bang? Biar sekalian bareng. Nah, berarti ini selain kakak ada warga-warga lain ya, banyak ya? Yang terlintasi oleh pipa? Yang terlintasi oleh pipa sih kebetulan kalau yang terlintasi oleh pipa Ajis. Tapi saya nggak tahu Ajis itu siapa, di mana. Saya, Jonakang dan Utung itu yang terkena pipa air. Kalau yang jalan yang itu kepemilikannya saya kurang tahu. Mereka juga tidak dapat kompensasi dari pabrik? Pastinya enggak, karena hanya baru saya
sih yang baru saya yang Bersuara. mencetuskan di bersuara ini. Tapi yang saya tahu itu Bang, ada banyak lahan lahan yang HGU ya Mbak ya, yang sudah mereka pakai tapi tidak diberikan hak pembebasan lahannya. Oh. Gitu. Kurang lebih berapa Pak? Sekitar 200. 200-an hektar ya Pak ya? 200 hektar. Ya, 200-an hektar. itu belum pembebasan lahan. Belum ada. Haknya diberikan, tapi lahannya sudah dipakai Bang. Lahannya sudah dipakai 200 Iya, hektar, tapi belum betul. ada kompensasi. Belum ada kompensasinya sama sekali. Informasinya sih seperti itu. Oke. Gitu Bang. Dan ini ada tulisan Tarani milik John Akang, itu siapa Kak? John Akang itu suami saya Bang. Oke, John Akang berarti itu ini suami benar saya. Karena milik Kakak ya? Milik ada saya. buktinya ya sini. 100% milik saya karena ini saya tutup kan, ini Abah keluarga kami. Oke. Jadi Abah adalah keluarga kami di sini yang membantu kami untuk menjaga tanah kami ini gitu, agar tidak digunakan lagi oleh mereka gitu loh Bang. Oh, makanya didirikanlah pos ini ya. Di pos. Makanya kemarin kita digerebek semalam itu Bang. Iya. Oh, alasannya itu berarti. Alasannya itu Bang, karena juga kami memang menjaga sengaja supaya ini tidak kebobolan lagi. Seperti waktu itu yang aku ceritain Bang, tadi malam ya aku ceritain, kalau misalnya pernah ada yang merusak pipa Bang, dan itu sepertinya menggiring opini perbuatan kami. Ada indikasi ingin mengkriminalisasi kami sih Bang, gitu. Oke. Boleh tahu nggak sih pipanya? Saya belum lihat pipanya. Pipanya ada Bang. Bisa di kelihatan sebelah. nggak sih? Kalau untuk saat ini sih karena airnya lagi pasang ya Bang, mungkin nanti kita sebentar lagi ya Bang, kalau agak surut nanti kita foto. Ada pipanya Bang, dia besar 10 cm. Itu pipa itu sepanjang 7 km kalau tidak salah, sampai di pelabuhan, dan itu menarik air bersih sungai negara yang izinnya ada di Kementerian PU Bang. Yang sudah saya dan lawyer saya itu sudah surati Bapak Insinyur Dodi Hanggodo kalau misalnya tidak ada izin dari saya loh Bang. Pipa air ini kan mengambil air negara Bang, itu jadi tanggung jawabnya ada di Kementerian PU dong. Dan dia malah balasan yang mereka kasih sama saya itu dibilangnya begini, Bu, kan Ibu digugat perdata, ya kita tunggu aja dulu perdatanya. Sedangkan perdata yang mereka gugat ke kami itu adalah melawan hukum, yang dimana mereka merasa dirugikan tidak bisa melewati jalan ini Bang, karena biasanya mereka jalan ini gratisan. Sedangkan mereka TCT yang saya tahu informasi baru 50.000 sekali lewat. Ya satu kali proyek gitulah. Nah, tapi Kakak udah sempat mediasi belum sih Kak sama Polres tempat sini? Kalau di sini Polresnya apa? Polres apa? Polres Tapin. Oh ya, oke. Polres Tapin. Nah, itu kita pernah jadi gini Bang, kita kan bersurat, kita mensomasi kalau kita minta pipa air ini dihentikan. Iya. Nah, waktu itu kita sudah melakukan prosesnya secara hukumnya ya Bang ya, supaya kita tidak ada celah hukumnya untuk digugat gitu. Lalu Polres dengan inisiatif membuat mediasi Bang, mempertemukan antara pihak kami dan pihak perusahaan. Di situ kami sebagai pemilik, kami menunjukkan bukti kepemilikan kami, SHM, bayar PBB, SKPT, semua kami lengkapin kepada Polres. Tetapi Bang, Polres tidak meminta sama sekali legalnya mereka selama ini menggunakan tanah saya itu apa. Nah, di mediasi itu terjadilah pembicaraan dan mereka bilang dari perusahaan yang atas nama Jonathan Bangkit, dia salah satu direktur PTK, dia mengatakan kalau misalnya dia menolak untuk menghentikan pipa air karena dia bilang tanah John Akang itu sudah dibeli oleh mereka Bang, dari PT Amara, pemilik sebelumnya. Sudah dibeli segondolan pabrik, kebun sawit, dan tanah atas nama John Akang. Yang saya kecewa kepada Polres Tapin ya, dia tidak meminta Bang, mana legalitasnya gitu loh Bang. Yang ada acara mediasi itu ya nihil Bang, malah saya mendapat ancaman secara tidak langsung kalau kita berani merusak ya Bang ya, kita kena pasal dan siap-siap ditangkap. Jadi ada opini dibuat seperti itu ke kami. Padahal tanah-tanah Kakak ya? Padahal tanah saya, dia nanam barang di tanah saya tanpa izin, nangkepnya saya nggak bisa. Tapi kalau saya ngerusak pipa dia, ada pasalnya. Itu dengan lantang begitu tuh, orang Polres nyampein ke kami ada pasalnya. Nanti ya tanggung resiko aja. Itu kan seperti mengancam ya Bang ya. Seperti mengancam. Sedangkan tidak timbal balik, dia tidak ada sedikit pun mengancam perusahaan kamu, angkat barang kamu dari tanah orang. Itu nggak ada disampaikan di sana Bang. Oh gitu. Begitu. Dan kalau mediasi lain, perusahaan sudah pernah datang ke rumah Abah berapa kali Bah ya?
Sering sudah datang. Perusahaan datang ke rumah Abah. Tujuannya? Mediasi ya, Bah ya? Oke. Mediasi. Mediasinya tuh semacam apa ya? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Bujuk-bujuk begitu, rayu-rayu, kasih pekerjaan. Nah, kita kan supaya Abah berbelok. Kerjaan kita juga Memang sering terjadi. Iya, Memang betul. sering terjadi di kota-kota besar. Betul. Terutama di Zimbabwe. Iya, dan Konoha ya Bang Konoha. ya. Ya memang. Jadi kalau sama saya mediasi minta maaf. Iya. Habis itu mau berdamai Bu Indah. Saya kasih 3 syarat Bang. Kembalikan dengan baik tanah saya. Kedua ganti rugi. Ketiga maunya gimana? Mau kerjasama kah dipakai tanah saya kah? Atau mau beli? Oh iya, habis itu hilang Bang, kabur. Gak ada kabar. Terakhir sama Abah bilang mau beli ya Bah ya. Tapi kada ada angkanya sampai sekarang. Jadi semua hanya pengharapan palsu Bang. Itu sudah berjalan berapa tahun nggak? 3 tahun. Sudah Dari 3 Maret tahun. 2023 sampai di 2025 Maret ini belum selesai Bang. Mereka pasang pipa di situ sudah berapa tahun? Dari kalau nggak salah ya Bang 2018. 2018 sampai ke sekarang 2025 berarti kurang Sudah lebih 2015 7 tahunan. 7 tahunan. 7 tahunan. Per bulan bisa menghasilkan berapa kira-kira ya keuntungan pabrik ya dari pipa yang lewat ini? Kalau kebetulan suami saya orang pernah kerja ya Bang, orang pernah kerja. Jadi dulu itu Pernah kerja di pabrik sawit ini? Pabrik sawit ini, tapi bukan karyawan PT Kap. Bukan, oke. Dia di grupnya, di pemilik grupnya di PT Jakarta, Amara. ya? Kita pernah ditempatin di sini Bang. Oh, pernah ditempatin di sini? Pernah ditempatin di sini kurang lebih 3 tahun, sehingga itulah jalan ceritanya saya bisa beli tanah di sini. Oh, Tapi dulu belum ada pabrik Bang, masih hanya kebun. Nah, air di dalam Bang pH-nya itu rendah. Jadi kalau kita mau pakai air di dalam itu nggak bisa Bang, harus beli bahan kimia dan itu mahal. Makanya mungkin gara-gara itu mereka memasang pipa air ini ngambil dari sungai karena pH sungai itu bagus Bang. Begitu. Dipastikan keuntungan mereka sangat tinggi Bang, dipastikan. Sebenarnya sih kita nggak muluk-muluk ya Abah ya. Kita hanya minta mereka bayar TCT 250.000 sekali trayek, oke Bang. Untuk 1 unit lewat Untuk ya? 1 unit Bang. Tapi sama kami mereka sama sekali tidak ada etikat baiknya. Bahkan saya minta pipa airnya diangkat aja atau dihentikan karena kan mereka sudah lewat sana. Ya pipa airnya juga lewat sana aja. Malah saya yang kena ancam, saya yang dikriminalisasi. Begitu Bang. Saat ini untuk sertifikatnya sendiri ada di mana Kak? Sertifikat Kakak. Nah, itu yang masih misteri ya Bang ya. Tapi kalau saya sih saya yakin itu ada di PT Agrina, pemilik baru PT Kap. Saya yakin itu. Kalau saya sih yakin itu. Karena mereka bilang mereka punya legalitas tapi mereka tidak pernah mau menunjukkan. Begitu Bang. Mereka bilang pinjam nama suami tapi tidak ada. Tidak ada juga buktinya mereka bisa pinjam nama suami saya, kan gitu Bang. Tidak bisa diperlihatkan. Tidak bisa diperlihatkan Bang. Berarti kalau Kakak sendiri yakin, maksudnya untuk memastikan kalau ini tanah Kakak, Kakak apa pegangannya Kak? Pegangan saya karena kan kita dalam proses digugat di ini ya Bang ya, di Pengadilan Negeri Rantau. Yang tergugat itu adalah saya, pemilik tanah dan pemilik tanah lama serta BPN itu turut tergugat Bang. BPN di situ menyampaikan jawaban gugatan kalau bahwasanya itu benar tanah John Akang tanpa ada masalah dan itu dibalik nama dulu persyaratannya lengkap tanpa ada masalah. Jadi BPN pun dengan 100% yakin bersurat kepada Pengadilan Negeri Rantau bahwa ini tanahnya John Akang, tidak ada masalah tanpa sengketa. Begitu Bang. Dan kemarin juga kan di sini tanggal 27 Februari ya Bang, pengadilan setempat di sini jadi hakim dari Rantau mereka di sini. Jadi kan mereka penggugat dan tergugat hadir Bang, beserta seluruh hakim Pengadilan Negeri Rantau. Jadi itu lucu sih Bang, lebih lucunya lagi Pengadilan Negeri Rantau ini Bang, hakimnya itu sangat-sangat membela perusahaan. Karena sebagai penggugat mereka kan bilang ini tanah mereka gitu kan. Mereka harus bisa nunjukin dong Bang, tanahnya yang mana. Kalau saya kan saya yakin ya tanah saya dari situ sampai situ Bang, karena saya beli Bang. Saya beli, saya tahu barang kita yang saya beli yang mana. Sedangkan mereka disuruh tunjuk dari sana sampai sana. Mereka nggak bisa nunjukin Bang tanahnya. Dari sana, di tengah sungai, di tengah ini, di sana. Mereka nggak bisa nunjuk. Yang mereka tunjuk bukanlah tanah saya Bang. Jadi saya bingung, hakim, kalau sampai nanti di Pengadilan Negeri Rantau, saya dibuat kalah dan mereka dimenangkan, ya itu saya bisa pastikan itu pengadilannya, hakimnya nggak fair. Untuk warga sekitar yang mungkin terdampak tanahnya dipergunakan, apakah ada di sini orangnya? Ada di sini nggak Bang?
Atau salah satu perwakilan lah, biar sekalian di sini bisa hadir. Oh, ada. Oh ya, coba Pak, silakan panggil Pak. Pulau Padang. Nah ini Bapak. Nah jadi Bapak ini adalah salah satu perwakilan ya Pak ya. Tadi sempat ngobrol off kamera, ternyata Bapak ini adalah kepala Padang yang mana 200 orang ya. Boleh perkenalan dulu Pak dan Bapak siapa Pak? Hah? Perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Pak Kasran. Perkenalan nama. Nama saya Pak Kasran. Oh Pak Kasran. Pak Kasran juga salah satu warga yang terdampak dari pabrik ini ya Pak ya. Yang itu pembebasan lahan yang. Pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan. Betul. Betul. Luasnya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, luasnya kurang tahu juga. Saya cumanya Sekitar 200 orang lah. ya saya dua orang dan surat tanah itu. Surat tanahnya sekitar 200 orang. Iya. Oke, berarti memang benar ya. Ada warga Bapak juga dengan surat-surat lengkap berada di lokasi ini. Iya. Apa memiliki haknya ya? Iya. Namun belum ada pembayaran dari pihak perusahaan. Belum ada lagi. Sama sekali. Sama sekali. Ya. Belum ada. Oh, oke. Untuk harapan Bapak sendiri Pak? Hah? Harapannya gimana Pak? Ya harapannya Terhadap perusahaan mungkin? Ya mau dibayar bang gitu lah. Iya, mau. Harapannya mau dibayar. Iya, semua maunya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang dibayar ya Pak. Belum ada. Oh ada. Oke, siap. Tapi lahan digunakan. Oke. Mungkin dari kakak sendiri, harapan dari kakak sendiri terkait dengan ya tanah kakak ini, kepemilikan kakak. Harapan saya sih Bang supaya saya segera mendapatkan keadilan ya. Itu pasti. Keadilan dan tanggung jawab perusahaan Bang, karena ini sudah 9 tahun dipakai dan saya berperkara 3 tahun ya Bang. Anak-anak saya tinggal Bang, karena ya saya sibuk ngurusin ini. Karena kalau bukan saya siapa lagi? Suami saya kan harus bekerja Bang, Senin sampai Jumat. Jadi hanya saya yang bisa mengurus masalah ini. Harapan saya perusahaan agar segera datang dengan gentle, seperti omongan-omongan yang mereka pernah sampaikan kepada saya dan abah saya. Mereka ingin berdamai, mereka ingin bertanggung jawab, itikat baik, tapi habis itu kabur. Saya harap mereka datang menyelesaikan ini dengan segera dan hak-hak warga-warga di sini, karena kan saya juga orang Margasari ya Pak. Saya pertama kali menikah itu KTP dan kartu keluarga di sini. Jadi saya berharap juga teman-teman saya warga Margasari yang terzolimi juga Bang, seperti saya, segera dibayarkanlah haknya. Kasihan kan Bang, lahan dipakai tapi hak nggak dikasih. Sama seperti saya Bang, lahan dipakai, hak saya nggak dikasih. Bahkan saya mencari hak malah saya yang dikriminalisasi gitu Bang. Harapan saya adalah saya segera mendapatkan hak yang saya perjuangkan selama ini. Baik, berarti ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan gitu ya? Betul, betul Bang. Terima kasih. Semoga terbantu kayak dengan adanya video ini tayang. Iya, siap Bang. Terima kasih. Thank you Pak. Oke, Angka 12 dan kali ini masih berada di rumah kepala desa dan saya akan berbincang-bincang kepada beliau di sini. Ada beberapa warga yang memiliki permasalahan yang sama. Oke Pak, melanjutkan yang tadi Pak, kita pengen memastikan bahwa memang ada warga-warga sekitar di lokasi lahan tersebut yang memang adalah kepemilikan warga. Memang benar atau tidaknya boleh diperlihatkan Pak datanya? Apakah benar ada Pak? Ada. Boleh saya lihat Pak datanya Pak? Ya ini datanya. Itu datanya? Iya. Boleh saya Pak? Dikasih datanya Pak. Oke. Ini teman-teman, silakan di. Ini tulisannya daftar nama-nama pemilik tanah. Sungai Jayau, Desa Margasari, Ilir, Kecamatan Candi Laras Utara. Oke, untuk data lain Pak. Ini suratnya. surat-surat tanah itu. Iya. Oke, ini surat-surat tanah boleh dikasih aja Pak. Dikasih lihat gini aja Pak. Dibalik Pak, dibalik. Nah itu surat tanahnya teman-temannya. Kita tidak bisa terdekat karena terkait data pribadi. Oke, itu aja Pak. Iya. Totalnya ada berapa Pak kurang lebih? Kurang lebih 50 loh. Kurang lebih 50 ya. Oke, terima kasih Pak. Keseluruhan yang terkena dampak ada 200 orang katanya. Iya. Oke. Ini 50 karena sisanya udah ada yang sebagian diambil. Oke, ada lagi? Udah. Thank you Pak. Iya. Terima kasih Pak.